Sehingga ketika kita melakukan banyak hal, insya Allah apa yang ada di dalam diri kita yang dirangsang oleh ilmu-ilmu di luar itu bisa terjadi. Kreativitas. Karena kreativitas teman-teman itu kaitannya sama 3 poin penting. Yang pertama adalah imajinasi. Wah, otomatis semua orang boleh berangan, boleh berharap, boleh membayangkan imajinasi, mereka-reka di dalam pikirannya mereka seperti apa gitu ya. Terus yang kedua adalah tentang visi. Visi ke depan itu sekarang bagaimana? Nah, saya bocorin. Kita ambil contoh aja ya, ambil contoh sekitar dua pekan yang lalu ya. Elon Musk dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia dengan harta kekayaan kurang lebih 2.600 sekian triliun. Dan beliau mempunyai banyak poin penting di dalam dirinya yang beliau ciptakan begitu luar biasa yang kita bisa lihat seperti Solar City. Jadi beliau mempunyai konsep untuk menciptakan suatu kota, suatu tempat dan itu semua hemat energi, full energinya adalah dari alam, dari semesta, dari apa yang sudah Tuhan anugerahkan ke kita. Khususnya adalah solar city ya, pakai apa namanya panel surya gitu ya, di rumah menyerap itu. Bahkan untuk pom bensinnya bukan lagi pakai minyak, tapi pakai listrik. Belum menciptakan itu, membuat rule dan tahapan yang begitu luar biasa. Terus yang kedua, beliau membuat konsep bahwa manusia bisa tinggal di Mars. Ya, beliau punya SpaceX gitu ya. Teman-teman bisa cek ya. Terus beliau juga punya Neuralink. Jadi beliau menancapkan chip di dalam otak kita gitu ya, di otak manusia atau di dalam tubuh manusia, diterjemahkan dalam bentuk gerakan mulai dari robot, mulai dari apa yang dipikirkan itu bisa dibaca oleh teknologi. Ini luar biasanya. Jadi poin penting yang ingin saya kuatkan tentang Elon Musk adalah visi beliau adalah create future. Menciptakan masa depan. Menciptakan apa teman-teman? Masa depan. Jadi Elon Musk menciptakan masa depan. Itu poin penting. Kalau bicara tentang visi. Jadi saat ini teman-teman semua jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu bahwa ide yang ada di dalam pikirannya teman-teman hari ini itu pasti murni, genuine ya, murni dari dalam diri kita sendiri. Terus poin berikutnya adalah berpikir di luar pemikiran orang lain. Wah, otomatis teman-teman harus bangga. Teman-teman harus bangga bahwa berpikir di luar itu. Oke, saya klik ya. Nah, itu yang tadi saya jelasin. Klik lagi. Oke. Nah, itu ya. Kalau kan. Mana tadi? Teneng. Nah, itu biar bisa dibaca sama teman-teman. Sorry. Nah, ini kreativitas kaitannya sama imajinatif, visi dan out of the box. Berpikir di luar pemikiran orang lain, saya yakin akan bisa jadi ide. Siapa yang pikiran kayak Elon Musk? Berpikir tentang menciptakan solar city ya, kota hemat energi, murni semua dari alam. Terus yang kedua, beliau menciptakan SpaceX, perusahaan yang prioritasnya beliau banyak 40-50% uang beliau alokasikan untuk SpaceX. Bagaimana manusia ini bisa hidup di Mars. Terus yang ketiga Neuralink ya, banyak beliau punya sekitar 7-8 perusahaan yang kaitannya semua dengan teknologi. Ini wow, teman-teman harus sering-sering membaca ya, teman-teman. Baca berita, baca buku, baca apa yang saat ini sedang ingin teman pelajari, tekuni silahkan. Berikutnya adalah tentang inovasi. Apa sih Mas inovasi ya, teman-teman bisa lihat ya di layarnya. Merupakan penerapan dari penemuan suatu proses produksi baru atau pengenalan akan suatu produk baru. Nah, yang seperti yang tadi saya bilang, teman-teman nggak perlu khawatir apakah ide saya ini bisa diterima pasar, apakah rumusan saya ini akan diterima pasar, bisa digunakan pasar, digunakan orang banyak, nggak usah khawatir, buat aja dulu.
Kalau saya kasih nasihat gitu ya, mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu. Udah kita mulai aja dulu. Coba dulu. Coba dulu. Coba dulu. Oke. Maaf Mas, sebelumnya PPT-nya tidak berjalan. Gimana? PowerPoint-nya tidak jalan. Oke, PowerPoint-nya nggak masuk. Sebentar. Oke, kita coba ya. Share screen. Ya. Sudah, Mbak? Sudah. Ya, oke. Terima kasih. Aduh, biasa Mbak. Kalau kayak gini nih kan kita saling mengingatkan ya. Oke, thank you udah diingetin Mbak moderator. Mbak siapa namanya? Mbak Ida. Siapa? Yuda? Ida. Oke, Mbak Ida. Mbak Ida, kita lanjut ya teman-teman semua. Ya, Inovasi. lanjut. Inovasi kaitannya sama jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk memulai satu hal. Apa yang teman-teman pikirkan, udah pede aja, coba aja dulu, mulai aja dulu. Diskusi sama teman, diskusi sama guru. Karena ketika kita menjalani suatu usaha, pasti penting yang namanya pendamping. Pendamping itu siapa? Kakak senior kita, atau guru kita, mentor kita. Itu penting kita sampaikan ke beliau kalau kita punya ide. Siapa tahu dari beliau pasti punya jam terbang yang lebih tinggi, pengalaman yang lebih banyak. Dari situ kita bisa dapat banyak hal. Syukur-syukur beliau akan memberikan bagaimana cara mengantisipasi jika menghadapi suatu kendala. Itu yang paling penting. Karena beliau akan menyampaikan banyak hal, tangga sukses beliau misal 1 sampai 10, tangga sukses beliau sudah di angka 8 misalnya ya, kita masih di angka 3 nih. Nah, otomatis tangga keempat, 5, 6, 7 itu beliau sudah lewati. Nah ketika sudah dilewati otomatis beliau tahu tantangannya apa, kelebihannya apa, nilai-nilai plus atau minusnya apa, pasti disampaikan. Setuju ya? Kalau guru atau mentor itu penting, setuju ya? Setuju ya? Oke. Nah berikutnya, kita masuk ke slide berikutnya, inovasi. Nah ini contoh simple aja ya. Contoh simple aja tentang inovasi, bagaimana. Nah ada produk nih namanya sasetan gitu, aduh ada mereknya. Ya kita pasang satu merek, satu produk kopi saset ya, kopi susu saset, dikembangkan akhirnya berinovasi untuk membuat namanya warkop gitu ya. Sehingga ada orang berkunjung di sini, terus nilainya pasti bertambah, nilai pendapatannya juga pasti bertambah. Dan kalau kita inovasikan lagi, wah nih harganya naik lagi ya. Misal kalau sasetnya hanya berharga 1.000 atau 2.000 rupiah, kalau jadi restoran kopi jadi 5.000. Nah terus naik lagi ke tingkatan, wah itu tulisannya filosofi kopi gitu ya. Jadi kita masuk ke inovasi baru, jadi mereka berjualan kopi dengan nilai plus yang berbeda dengan orang lain, akhirnya harganya 25.000. Yang dijual apa? Kopi susu sama. Terus akhirnya ada inovasi baru lagi. Wah, ini kita contoh Starbucks coffee. Karena minimal satu gelasnya, mulai dari kopi susu yang es, yang panas atau bubuk, itu kurang lebih 50.000. Nah itu inovasi yang berbeda lagi. Apa mas bedanya dari semua itu? Inovasinya. Mereka berani dan melihat peluang. Ya teman-teman, melihat peluang itu saya mungkin akan terasa lebih mudah mengatakan, udah lihat aja peluang, ambil aja kesempatan, pasti akan lebih mudah mengatakan itu. Memang mudah. Tapi menjalankannya pasti butuh effort. Pasti. Jadi pesan saya, bagaimana mas kita bisa menemukan peluang ataupun kesempatan. Pesan saya banyak-banyaklah silaturahmi, banyak-banyaklah komunikasi sama teman, sama senior kita atau adik kelas kita, atau siapapun keluarga kita. Silakan komunikasi aja. Entah by telepon, by chat, kita komunikasi, kita sharing di sana, berbagi informasi. Nah di situ kita akan bisa melihat suatu hal yang dinamakan peluang. Nah, oke. Kita next lagi. Karakter entrepreneur. 1, wah ini kita langsung masuk ke karakter ya. Poin-poinnya apa saja yang menjadi karakter? Yang pertama adalah tidak mudah menyerah dan
itu akan mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan, ya. Tidak mudah menyerah teman-teman sekarang yang sedang berjuang, sedang memulai usaha, saya yakin dan saya berdoa hari ini Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita terus kuat, semangat menjalankan, memulai usahanya. Oke, amin. Ataupun yang sedang mengejar passion, mengejar impian, saya doakan itu akan lebih mudah tercapai. Amin. Yang kedua adalah sikap entrepreneur dalam mengelola usaha. Nah ini, kita butuh fokus teman-teman dalam mengelola usaha. Mengelola usaha, mengelola perusahaan pasti butuh ilmu. Itu pentingnya tadi saya bilang investasi leher ke atas. Teman-teman yang sekarang ikut Zoominar ini, itu berarti saya bilang Anda hebat. Anda memulai satu step di awal Anda untuk mendengarkan informasi hari ini. Nah investasi leher ke atas, menambah insight, menambah semangat, menambah motivasi. Karena setiap hal pasti butuh yang namanya ilmu. Setiap lini pasti butuh namanya ilmu dan setiap hal itu ada ilmunya. Yakinlah selalu ada ilmunya. Yang ketiga, memilih suatu tantangan namun cukup kemungkinan untuk berhasil. Risk taking, ini. Teman-teman harus juga pandai memilah dan memilih apa yang menjadi tantangan kita selama ini. Yang kita melihat di situ ada kemungkinan terjadi, kemungkinan berhasilnya. Sehingga ilmu yang namanya menganalisa itu penting. Ya, teman-teman, ilmu menganalisa itu penting. Gimana caranya, Mas? Caranya menganalisa saat ini. Teman-teman bisa lihat sekarang misal di bidang kuliner gitu ya, di daerah sendiri aja. Contoh, kita bisa main silaturahmi atau cari datanya di internet gitu ya. Teman-teman cari jumlah UMKM di daerah tersebut ada berapa untuk kuliner, terus UMKM bidang yang lain, bidang jasa, bidang fashion, bidang apapun itu, coba dicari bergantung dari teman-teman lagi nyarinya apa. Kalau memang di sana pasti ada tantangan dan insya Allah juga pasti ada kemungkinan berhasilnya. Nah ini bukan hanya prediksi, tapi memang dihitung dari apa yang teman-teman temukan di lapangan. Karakter yang keempat, nah yang pertama kita udah bahas tidak mudah menyerah. Wah pantang menyerah. Yang kedua adalah sikap dalam mengelola usaha, ilmu. Mengelola usaha. Terus yang kedua adalah memilih tantangan. Ya, memilah dan memilih tantangan yang ada. Sehingga yang poin keempat adalah kemampuan untuk berhubungan dengan sesuatu yang tidak biasa diprediksi. Nah ini penting lagi. Maksudnya apa Mas? Kemampuan untuk berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Yang tadi saya katakan di awal, guys, cek, pengusaha, berjuang, Pejuang pengusaha. Oke. Udah belum? Lagi dah? Ayo sekali lagi yuk. Tuanya nih yang ngomong coba. Mana tadi Mas Eka coba. Pimpin Mas. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, pejuang pengusaha, Pengusaha. Good. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Mudah-mudahan diberkahi. Wow. Salam hangat buat teman-teman semua di sana. Doakan makin lancar, makin kuat, makin sehat, berlimpah rezeki. Amin ya Allah. Oke, Terima kasih juga buat masnya sudah mengisi materi sore ini. Baik, menarik sekali pemaparan yang sudah disampaikan oleh. Maaf sebelumnya Mas siapa? Lupa tadi. Ya lupa ya. Ya udah saya kenalan lagi. Panggilan saya Catra. Nama lengkap saya Mas Catra. Widya. Bisa cek Instagram saya ya, Catra Jazz gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Thank you guys. Baik rangkaian acara webinar pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya webinar pada siang hari ini. Dan terima kasih semuanya bagi peserta dan narasumber kami yang luar biasa yang telah mengikuti jalannya webinar. Tetap sehat dan semangat. Saya Ida Gulfilatur Rahma
sebagai moderator di sini kami undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sertifikat webinarnya nanti diinfokan lagi di HIPMI PT masing-masing. Terima kasih.